Ibadah penyembahan kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau bersyukur untuk setiap berkat Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau datang dengan segenap hati kita. Kita mau sembah Dia, Allah yang mengasihi kita, Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Saat ini kembali kita mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita menaikkan satu pujian, terlalu besar kasih. Kita melihat bukti kasih Tuhan di dalam kehidupan. Dengan sikap penyembahan kita datang kepada Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kasih-Mu
Jemaat Tuhan sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih dan kemurahan daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan dan penyertaan Roh Kudus Tuhan akan menuntun dan menyertai kamu sekalian. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Karena kasih Allah yang begitu besar bagi manusia, Dia telah mengampuni kita. Karena salibnya mengharisku, genap yang berdosa diampuni. Kita nyanyikan pujian dalam NKI nomor 190, Bila Ku Tampak Tanda Darah. Ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Kita akan membacakan nas ini secara bersama-sama. Sekali lagi, 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ke-19. Jika kita sudah menemukan ayat ini, kita membacakannya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, bagi jemaat GKI Emmaus Batubuil dapat mengumpulkan persembahannya di rumah masing-masing dan nanti akan diantar setelah ibadah ini di gereja. Di sebelah kiri saya telah tersedia kotak persembahan. Seperti biasanya kita akan mengumpulkan persembahan kita dan akan diantar kembali ke gereja. Kita menyanyikan satu pujian di dalam NKI nomor 245, O Salibmu.
sekalian, kita tunduk kepala kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pada pagi hari ini kami menaikkan segala puji, syukur, hormat dan sembah kami bagi-Mu atas kasih karunia anugerah limpah berkat Tuhan yang selalu Tuhan menyatakan bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali ke rumah Tuhan, bahkan untuk kami kembali menyembah Tuhan di tempat ini, bahkan di rumah kami masing-masing. Tuhan melihat anak-anak-Mu sedang berada di hadirat Tuhan untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami tahu bahwa segala sesuatu adalah perkenanan Tuhan bagi kami. Jikalau kami boleh ada sampai saat ini, semuanya oleh karena anugerah-Mu. Oleh karena itulah kami selalu memuji-puji Tuhan, menyembah Tuhan, Allah Tuhan kami, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi kami. Terimalah segala nyanyian, pujian dan sembah yang kami naikkan dan berikan bagi Tuhan, dan juga persembahan-persembahan ucapan syukur, bahkan persembahan materi yang anak-anak-Mu telah bawa dan persembahkan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, dan juga persembahan sukarela yang anak-anak-Mu telah bawa dan persembahkan bagi Tuhan. Bahkan juga persembahan hasil ladang mereka dalam bentuk padi yang telah mereka bawa dan berikan bagi Tuhan. Mohon kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh persembahan kami, dan kiranya Tuhan pakai melalui tangan-tangan pengurus keuangan dalam jemaat dan gereja-Mu untuk dapat memfungsikan semua persembahan ini sebagaimana yang Tuhan inginkan, agar kiranya Injil Kerajaan Allah dapat berjalan dengan baik dan juga dapat disebarkan di mana saja dengan persembahan yang kami berikan bagi Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh anak-anak Tuhan dengan segala kesetiaan, ketaatan mereka akan firman-Mu, sehingga mereka selalu dapat membawa dan mempersembahkan dari apa yang mereka bisa buat dan persembahkan bagi Tuhan. Kiranya berkat-Mu sampai bagi seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan, dan Engkau memberkati mereka dengan segala pekerjaan, tugas, tanggung jawab, dan juga segala sesuatu yang mereka buat, mereka kerjakan, bisnis-bisnis yang ada pada mereka, dan kiranya Tuhan memberkati semuanya, agar segala sesuatu tidak akan sia-sia. Setiap pekerjaan mereka Tuhan yang memberkatinya, sehingga dengan berkat itu akan mencukupkan dan mensejahterakan kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan yang mengetahui semua kebutuhan hidup anak-anak-Mu, dan juga semua rencana-rencana dan seluruh program-program ke depan mereka. Dan kiranya Tuhan menolong dan berikan kekuatan, kemampuan, hikmat dan akal budi bagi kami, untuk kami dapat mengelola segala harta milik Tuhan, bahkan menjalankan pekerjaan kami masing-masing, tugas tanggung jawab bisnis kami semua, agar kiranya segala sesuatu dapat kami kelola dan kami jalankan dengan baik, dengan hikmat yang Tuhan memberikan bagi kami. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat di mana saja kami berada, agar kiranya kami dapat memberkati di mana Tuhan tempatkan kami. Dalam segala keadaan dan situasi kami boleh membawa sukacita Tuhan, salam Tuhan, sehingga orang boleh merasakan kedamaian, boleh merasakan hangatnya hubungan bersama dengan Tuhan, dan nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Ibadah ini sedang berlangsung, kami ada tempat ini, bahkan juga anak-anak Tuhan di rumah mereka masing-masing, di mana saja anak-anak Tuhan sedang berada, yang sedang mengikuti live streaming kami pada hari ini. Kiranya berkat-Mu sampai atas mereka, memberkati mereka sekalian ya Tuhan, agar kami sama-sama berada di hadirat Tuhan, di altar Tuhan, dan boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan pada hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit penyakit, yang dalam perawatan medis di rumah sakit maupun di tempat tinggal mereka masing-masing.
Kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan campur tangan, memberikan pemulihan, kesembuhan atas bahagian tubuh mereka yang sedang sakit pada saat ini. Seraya kami minta kesembuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kiranya Tuhan akan menolong mereka dan segera memulihkan mereka ya Tuhan. Agar kiranya dalam waktu dekat ini mereka boleh merasakan jamahan Tuhan, dan sehingga mereka dapat dipulihkan dan boleh melaksanakan seluruh kegiatan aktivitas mereka dengan baik kembali. Kami berdoa dan menyerahkan juga pada saat ini untuk bangsa dan negara kami, Indonesia dan pada umumnya dunia. Pada saat ini sedang dalam kesulitan besar oleh karena wabah COVID-19 yang sampai pada hari ini masih terjadi di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan dalam tangan Tuhan dan seraya mohon ampun daripada Tuhan jika segala sesuatu oleh karena dosa pelanggaran kami, karena kesombongan, kecongkakan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan akan mengampuni kami, menguduskan hidup kami, dan seraya kami memohon kiranya Tuhan akan segera mengakhiri penderitaan dengan virus corona yang sedang terjadi pada saat ini. Dengan penuh keyakinan dan kami minta kepada Tuhan agar kiranya dalam waktu dekat ini semuanya dapat berakhir, sehingga seluruh umat manusia di permukaan dunia ini boleh menjalani kehidupan dengan tenang dan juga melanjutkan semua aktivitas membangun bangsa negara kami masing-masing, membangun kehidupan keluarga rumah tangga kami, bahkan secara pribadi lepas pribadi, dan di dalamnya kami boleh memuliakan Tuhan di dalamnya, dan kami akan merasakan pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi bangsa, negara, bagi dunia, bahkan secara khusus bagi setiap pribadi kami masing-masing. Kami berdoa untuk semua aparatur negara, seluruh pemerintah bangsa kami secara khusus, Tuhan menolong mereka di saat-saat keadaan yang tidak menentu pada saat ini dengan terjadinya musibah virus corona yang sedang dialami pada saat ini. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk dapat mengatur segala sesuatunya. Bahkan kami juga berdoa kiranya Tuhan jaga dan lindungi mereka dari segala niat-niat manusia jahat yang mencoba menghancurkan kehidupan mereka, bahkan bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yesus Tuhan bentengi mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih, kami berdoa untuk para medis juga yang pada saat ini dengan segala kesibukan menangani virus corona dan merawati semua pasien-pasien yang sedang terinfeksi pada saat ini. Kiranya Tuhan menjaga tubuh mereka dan Engkau memberikan kekuatan, kemampuan bagi tubuh mereka untuk melawan semua virus penyakit yang mencoba menyerang mereka, sehingga ada keselamatan di dalam seluruh pelayanan tim medis pada saat ini. Kami berdoa untuk para pasien, kiranya Tuhan jamah mereka dan Tuhan menolong, dan kiranya mereka dapat dipulihkan, sehingga dalam waktu dekat kami akan mendengar bagaimana Tuhan bekerja bagi bangsa kami maupun bagi dunia dengan pemulihan yang Tuhan buat dan kerjakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pada saat ini kami menyerahkan untuk TNI, Polri juga memberikan pengamanan bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan tolong mereka, jaga dan lindungi mereka semua, boleh melaksanakan tugas dengan baik ya Tuhan, dan biarlah Tuhan akan meluputkan mereka dari segala penyakit dan virus penyakit berbahaya ini, sehingga keadaan bangsa kami boleh menjadi aman, tentram, dan segala sesuatu dapat dikendalikan dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, dan kami mau menyerahkan kelangsungan ibadah ini dan mempertaruhkannya ke dalam tangan Tuhan, dan saya mohon penyertaan dan lawatan Tuhan atas kami dalam penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman sekalian, mari kita bangkit berdiri dan kita ucapkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, pada saat ini kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus kita pada hari ini. Pada anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, di gereja, dimohon untuk bisa mengambil tempat di depan dan menjaga jarak. Dan juga kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk kita mengikuti perjamuan kudus kita pada hari ini. Jemaat Tuhan sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita makan perjamuan Tuhan pada hari ini, dengarkan dahulu apa kata firman Tuhan bagi kita. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan makan perjamuan suci. Sebab itu dengarkanlah dahulu akan pengajaran Tuhan. Setelah perjamuan suci itu ditentukan, Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Korintus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah itu setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Supaya kita yang sekarang ikut serta dalam perjamuan suci ini memperoleh berkat, maka kita wajib menguji diri kita sendiri. Kita wajib melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan penebus kita. Bagaimana caranya kita menguji diri kita sendiri? Dalam hal apakah kita menguji diri? Ada 3 hal yang wajib kita selidiki, yaitu apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa dan menyesal karena sudah berbuat dosa, dan percaya bahwa hanya darah Tuhan Yesus Kristus saja yang dapat menyucikan kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, apakah sebagai orang percaya kita merasa bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus? Yang tiga, kita harus memberikan hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup kita ini kita mau untuk terus dilengkapi oleh Roh Kudus Tuhan,
supaya kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Tiga hal inilah yang perlu kita perhatikan dan kita koreksi di dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa yang diam dalam hati kita, dan kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Berdoa mulai. Terima kasih ya Tuhan atas perjamuan-Mu pada hari ini yang sebentar akan kami makan dan minum bersama untuk mengingati kembali peristiwa penyelamatan yang Tuhan buat dan kerjakan bagi kami oleh karena dosa dan pelanggaran kami di atas kayu salib. Tubuh-Mu telah dipecah-pecahkan, darah-Mu telah dicurahkan untuk pengampunan dosa, sehingga membuat kami penuh dengan keberanian untuk menghadap Tuhan, untuk kami boleh datang kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan yang Tuhan buat dan kerjakan bagi kami dengan kematian dan darah-Mu. Dan terima kasih ya Tuhan, kiranya perjamuan pada hari ini boleh memberkati kami sekalian. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, pulihkan, yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang putus asa Tuhan akan memberikan pengharapan. Dan biarlah perjamuan pada hari ini akan memulihkan tubuh kami, dan juga untuk mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah alat Tuhan untuk memberitakan tentang kematian dan kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Dan biarlah komitmen dan perintah Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami boleh pegang teguh, dan kami boleh berjalan dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dan menjadi saksi bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur untuk perjamuan ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita makan daripada perjamuan Tuhan pada hari ini, marilah kita melihat apa kata firman Tuhan dalam perjamuan kita pada hari ini. Mari kita baca firman Tuhan masing-masing dalam roti yang ada di tangan kita masing-masing. Baik, mari kita angkat roti ini setinggi kepala kita dan dengarkan kata Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama. Kemudian kita buka gelas perjamuan ini. Kita angkat kembali setinggi kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya." Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Mari kita minum bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk perjamuan-Mu pada hari ini yang telah kami laksanakan dalam bentuk roti dan juga air anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang telah diserahkan
karena dosa dan pelanggaran kami. Dan kiranya semua ini boleh mengingatkan kepada kami bagaimana menderitanya Yesus di atas kayu salib sampai mati bagi kami dengan deraan, cercaan, olokan, bahkan siksanya mati di atas kayu salib. Dan biarlah dengan semua ini lebih membuat kami bersungguh-sungguh lagi untuk kami mencari Tuhan, untuk kami selalu ingin bersama dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan mengakui keterbatasan kami. Tanpa Tuhan yang telah mati bagi kami, tentu kami akan selalu hidup di dalam segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami hidup di bawah murka Tuhan. Tetapi Tuhan sudah buat dan kerjakan itu bagi kami, sesuatu yang luar biasa bagi kami. Oleh karena itu kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, untuk karya penyelamatan yang Tuhan buat dan kerjakan bagi kami. Walaupun dengan begitu sulitnya, begitu dahsyatnya, dan hal-hal yang tidak wajar harus Yesus tanggung, tetapi Yesus telah menanggungnya bagi kami. Terima kasih agar mulai pada hari ini juga kami boleh berkomitmen untuk kami bersungguh-sungguh lagi untuk cari Tuhan dan menyerahkan hidup kami bagi Tuhan. Berkatilah kami dalam perjamuan kami pada hari ini, dan kiranya kasih dan kemurahan Tuhan akan memberkati kami sekalian dan menolong kami. Kami mengucap syukur untuk perjamuan hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, untuk kembali perjamuan kita selesai, ibadah kita lanjutkan. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti perjamuan kudus bersama-sama. Baiklah, saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita mau fokuskan hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kita, bahwa firman Tuhan yang menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Kita bersyukur untuk karya penyelamatan Tuhan yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita. Karena pengorbanannya di atas kayu salib, kita memperoleh kehidupan. Karena pengorbanannya di atas kayu salib, kita mendapatkan kemenangan. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan satu pujian, Karena Salib. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian ini, Karena Salibmu ku hidup. Karena Pulihkan hatiku.
hanya Kau Tuhan hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu selalu menyambut jiwaku berserah, jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segala karena salib-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Karena salib-Mu lah kami boleh menikmati kehidupan ini ya Bapa. Kami boleh menikmati anugerah terbesar di dalam kehidupan kami. Oleh kasih-Mu yang sungguh luar biasa, kami boleh menikmati kehidupan ini dengan baik. Terima kasih ya Allah, kasih yang besar yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan memuji Engkau Tuhan. Itulah sebabnya kami ada di tempat ini untuk meninggikan nama Tuhan, untuk menyembah Engkau, sebab Allah lah yang telah menganugerahkan kami kehidupan yang layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Saatnya kami akan memberikan perhatian kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami, mengurapi kami, sehingga kebenaran firman-Mu kami boleh dengar dengan baik, kami boleh memahaminya, dan kami boleh melaksanakannya di dalam perjalanan kehidupan kami selagi kami ada di dunia ini ya Bapa. Singkapkan kebenaran firman-Mu bagi kami, dan biarlah itu akan menguatkan dan meneguhkan kami untuk kami semakin setia melangkah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan kami, kuduskanlah hamba-Mu yang menjadi alat untuk memberitakan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu dengan baik, dan kami percaya firman Tuhan memberkati kami sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumahnya masing-masing. Shalom. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan.
Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kita boleh menjalankan waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan baik, dengan penuh pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersyukur walaupun situasi yang saat ini begitu mencekam kehidupan kita, yang membuat kita sulit untuk melakukan aktivitas di luar rumah kita. Lebih bersyukur kalau sampai saat ini kita masih merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan, kekuatan kesehatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, semua baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, mungkin banyak orang saat ini masih tetap membicarakan tentang virus corona. Tetapi saya mau katakan kepada kita, saat ini kita memikirkan pikiran kita terhadapnya. Kita tidak perlu lagi membicarakan hal ini. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu waspada terhadapnya. Tetapi apa yang harus kita pikirkan di dalam hidup ini, apa yang harus kita pikirkan di dalam menjalani hari-hari ke depan ini, yaitu yang harus kita pikirkan bagaimana cara kerja Allah di dalam kehidupan kita dan di dalam menghentikan situasi yang terjadi saat ini, yaitu situasi mana virus corona sedang terjadi di dalam dunia yang sekarang ini, dan secara khusus di tengah-tengah kita, yaitu di bangsa kita Indonesia ini. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mengarahkan hati kita, pikiran kita saat ini kepada Allah yang begitu setia mengasihi kita. Mari kita mengarahkan perhatian kita fokus kepada Allah yang begitu setia mengasihi kita dan begitu memberkati kehidupan kita. Mohon maaf, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada kita dalam momen Jumat Agung di tahun ini, mohon maaf sebentar lagi sebentar ya. Tema yang diberikan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia Pusat kepada kita untuk kita renungkan dalam momen Jumat Agung di tahun 2020 ini, yaitu kita melihat di dalam di belakang saya, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Dan ini juga yang menjadi perenungan kita pada saat ini, untuk kita renungkan bersama-sama, untuk mengingat bahwa Allah yang awal dan yang akhir dan yang hidup itu sungguh yang memberkati kehidupan kita, sungguh mengasihi hidup kita yang berdosa ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita melihat firman Tuhan ini yang terambil di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai dan ayat yang ke-18. Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18 dituliskan di sini bahwa ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kunci kerajaan. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus Kristus, kitab Wahyu adalah perjanjian baru yang terakhir dan menjadi kitab yang paling luar biasa. Kitab ini merupakan suatu penyingkapan dalam kaitan isinya, suatu membuat dalam kaitan dengan beritanya
keseluruhannya, yaitu dari 7 surat. Istilah penyingkapan berasal dari kata Yunani apokalipsis. Jadi dalam bahasa Inggris apokalipse yang diterjemahkan dengan arti wahyu. Saudara yang terkasih, inilah arti dari wahyu ini, dari kitab ini, dari pemahaman kita yang ditulis di dalam kitab wahyu ini merupakan perjanjian baru, yang kitab perjanjian baru yang terakhir, dan merupakan hal yang luar biasa karena kita boleh melihat dan membaca tentang apa yang dituliskan di dalam kitab ini. Sangat luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kitab ini berasal dari Yesus sendiri, dari Yesus Kristus sendiri yang disampaikan atau dinyatakan kepada hamba Allah yang bernama Yohanes dalam suatu penglihatan. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1, di situ dikatakan bahwa inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikat-malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Bapak Ibu yang terkasih, Yohanes menerima penglihatan dan berita penyataan ini sementara ia di dalam pembuangan di Pulau Patmos. Mengapa dia berada dalam pembuangan? Itu terjadi karena firman Allah yang hidup itu yang telah dia beritakan melalui kesaksiannya sendiri kepada orang-orang yang harus diberitakan, yaitu tentang Injil Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, penerima yang mula-mula ya dari surat ini adalah 7 jemaat di provinsi Asia. Ya, kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang keempat dan ayat yang ke-11, jelas dikatakan di situ bahwa penerima yang mula-mula dari surat ini adalah 7 jemaat di provinsi Asia, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Saudaraku yang terkasih, apa isi surat yang terpenting di dalam hal ini? Di dalam kitab Wahyu ini, salah satu isi terpenting dari surat atau kitab Wahyu ini yang merupakan bagian perenungan kita dalam momen Paskah tahun ini, yaitu berita tentang Kristus yang adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Ini yang menjadi tema kita di dalam perenungan kita pada momen Paskah, secara khusus dalam Jumat Agung ini. Saudara yang terkasih, kata asli dari yang awal dan yang akhir berasal dari bahasa Yunani, yaitu Alfa dan Omega. Itu dijelaskan di dalam ayat yang ke-8 di dalam Wahyu ini. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kemudian di dalam Wahyu juga pasal 21 ayat yang ke-6 dikatakan di situ juga bahwa firman-Nya bagi lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kembali minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Kemudian di dalam Wahyu pasal 22 ayat 13 juga berbicara tentang Alfa dan Omega, yaitu dikatakan di bawah, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa umpahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita harus tahu tentang Kristus yang adalah yang awal atau yang Alfa. Kristus yang adalah yang awal atau yang Alfa menjelaskan tentang kealahannya. Dialah Allah sebelum dunia dijadikan,
Dia sudah ada. Dia tidak diciptakan, tapi dia ada pada dirinya sendiri. Dia ada sejak mulanya, menjelaskan bahwa dialah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, jelas di situ bagaimana pada mulanya Allah yang menciptakan dunia ini. Saudaraku yang terkasih, menjelaskan Alfa, Kristus yang adalah Alfa juga menjelaskan bahwa dialah yang menciptakan manusia ada di muka bumi ini. Dialah yang awal dari hidup manusia. Dialah yang awal dari semua yang hidup di dunia ini, di muka bumi ini. Dia menciptakan manusia serupa dengan gambar dirinya. Kalau kita lihat di dalam pasal 1 Kejadian pasal 1 ayat ke-26 dan 27, jelas dikatakan bahwa firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan selanjutnya, saudara yang terkasih, ia menghembuskan nafasnya pada hidup manusia sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Saudaraku yang terkasih, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, karya Allah sungguh luar biasa telah mengawali kehidupan ada di muka bumi ini. Namun demikian, manusia tidak menghargai karya Allah yang baik itu. Manusia merusaknya dalam wujud ketidaktaatan terhadap perintah yang disampaikan Allah kepada mereka, yaitu kepada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Ketika Allah menempatkan mereka di taman Eden, mereka atau manusia lebih mendengarkan perkataan si ular atau iblis daripada mendengarkan perintah Allah yang telah disampaikan kepada mereka pada waktu mereka ada di taman Eden. Sehingga pada akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa dan berujung pada kutukan Allah dan diusir dari taman Eden. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, pasal 3 ayat 1, 19 dan 23, itu jelas dikatakan bahwa bagaimana Allah mencari manusia itu ketika mereka melakukan dosa dan mereka bersembunyi. Tetapi ketika Allah melihat mereka sudah melakukan dosa di hadapan Allah, mereka tidak mendengarkan firman Allah yang disampaikan kepada mereka, apa yang terjadi? Mereka mengalami kutukan dari Allah. Kalau kita lihat di dalam ayat 19 dikatakan di situ bahwa dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Dan selanjutnya, kemudian di dalam 23 berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan ini, kehidupan itu, dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur taman Eden ditempatkan ialah beberapa kruk dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudaraku, inilah yang terjadi pada hidup manusia ketika mereka memulai melakukan dosa di hadapan Allah. Dan inilah awal mula dosa, ketika manusia pertama melanggar perintah Allah yang telah disampaikan kepada mereka. Saudaraku, dosa semakin merajalela dalam hidup manusia sehingga Allah menyesal. Semakin besar manusia melakukan kejahatan, dan sehingga Allah menyesal dan hendak memusnahkan manusia dari muka bumi ini. Saudaraku yang terkasih, itu terlihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5 dan sampai ayat yang ke-7. Ya, mohon maaf tidak terlihat ya di slide. Kalau Bapak Ibu yang terkasih di rumah melihat slide di depan, ya inilah penjelasan dari apa yang saya sampaikan kepada kita. Ya, di situ dikatakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan,
semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah menyesal karena Dia menciptakan manusia, dan Allah menyesal karena manusia tidak mendengarkan apa yang telah diperintahkannya. Allah selalu cenderung melakukan dosa di hadapan Allah. Akan tetapi Allah tetap berbelas kasih kepada manusia, sehingga manusia yang bernama Nuh diizinkan Allah untuk menjalani kehidupan di dunia ini sampai memiliki keturunan selanjutnya. Kalau kita lihat di dalam pasal 6 ayat yang ke-8 tadi, dikatakan di situ bahwa Allah, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudaraku yang terkasih, walau demikian, manusia dan keturunannya tetap melakukan kejahatan, sehingga dunia ini tercemar oleh dosa. Tetapi Allah tetap mengasihi manusia, ciptaannya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah ingin manusia tetap hidup di dunia ini. Walaupun manusia terus melakukan kejahatan, melakukan dosa di hadapan Allah, Allah mengasihi manusia. Ia telah dibentuk oleh tangannya sendiri dan menjadi serupa dengan gambarnya. Namun di sisi lain, Allah tetap menghukum manusia atas dosa yang mereka terus lakukan. Hal yang dilakukan oleh Allah kepada manusia, agar manusia tidak mengalami hukuman, adalah dengan cara manusia harus mempersembahkan korban anak domba atau korban binatang sebagai korban pengampunan dan penyelamatan atas kejahatan dan dosa yang dilakukannya. Saudara yang terkasih, di dalam kitab Keluaran pasal 12 ini menjelaskan tentang hari awal mula dari perayaan Paskah, di mana Allah berfirman kepada Musa dan Harun untuk mempersembahkan korban Paskah sebagai tanda keselamatan atas umat Israel, umat pilihannya, umat kesayangan Allah. Dalam kitab-kitab lain juga menjelaskan tentang hal ini. Penetapan hari Paskah satu kali dalam setahun untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh manusia, yang dipersembahkan itu adalah korban binatang, di mana darah binatang harus dipersembahkan kepada Allah sebagai korban keselamatan mereka. Saudaraku yang terkasih, tetapi Allah tidak demikian. Terus agar manusia tetap mempersembahkan korban binatang kepadanya. Allah memahami keadaan manusia yang berdosa dan hidup dalam kejahatan. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Wahyu tadi bahwa Kristus adalah yang akhir atau omega. Allah tidak mau manusia terus mempersembahkan korban dalam bentuk korban binatang kepadanya. Dan kitab Yesaya 4 pasal 43 ayat 23 sampai 26 telah menyatakan hal ini sebagai nubuatan. Dikatakan di situ, engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian atau menyusahai engkau dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak membeli tebu bagiku dengan uang atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Inilah nubuatan daripada Yesaya tentang bagaimana Allah memilih korban baginya untuk dipersembahkan kepadanya. Allah mengambil tindakan yang tepat
untuk memilih korban dan merupakan korban terakhir baginya untuk dipersembahkan demi keselamatan manusia yang berdosa ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah memilih baginya korban yang terbaik dan merupakan korban yang terakhir sebagai persembahan untuk selama-lamanya, bukan dengan darah binatang, melainkan darah yang mahal, yaitu darah yang tercurah di atas kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, ayat yang kedua dan ayat yang ke-14, ini jelas bagaimana Allah yang melakukan karya yang ajaib di dalam kehidupan manusia, menyatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini berbicara tentang diri Kristus sebagai yang awal, sebagai yang alfa. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Tetapi di dalam ayat yang ke-14 sampai dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan ini yang berbicara tentang yang akhir, Allah Omega, yang berbicara tentang Kristus yang adalah akhir atau yang Omega. Allah yang pada mulanya adalah firman telah menjadi manusia seutuhnya dan diam di antara manusia yang berdosa ini. Saudaraku yang terkasih, Allah sendiri yang berinisiatif datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kejahatan, dan mengambil rupa manusia, yaitu manusia Yesus Kristus yang menjadi sama dengan manusia dan namun tidak ada dosa di dalam dirinya. Yesus datang ke dalam dunia ini mengambil rupa manusia, tetapi dia tidak berdosa. Tidak ada dosa di dalam dirinya karena dia Allah. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 di situ, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku, jelas di sini bahwa Allah di dalam wujud Yesus Kristus sendiri datang ke dalam dunia ini untuk merendahkan dirinya, untuk menjadi tebusan bagi orang yang berdosa ini. Saudaraku yang terkasih, dalam keadaannya sebagai manusia yang disebut Yesus, dia melakukan karya yang ajaib dan luar biasa dalam diri manusia yang berdosa ini, yaitu Yesus melayani dan memberi hidupnya sebagai tebusan. Di dalam Matius pasal 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus Kristus melayani mereka yang sakit. Yesus Kristus melayani mereka yang mengalami penderitaan. Yesus Kristus melayani mereka yang sedang berkesusahan dan berkekurangan secara jasmani. Yesus melayani mereka yang kerasukan setan. Yesus melayani mereka yang sedang kehilangan pengharapan. Yesus melayani mereka yang sedang berduka. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 5, ketika Yesus berkhotbah di bukit, dia berkata, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Saudara yang terkasih, inilah yang Yesus lakukan. Inilah yang Allah lakukan bagi kita, orang yang berdosa ini. Dia melayani kita
manusia. Yesus Kristus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Yesus Kristus rela mengalami hinaan, rela mengalami olokan. Yesus rela mengalami aniaya secara fisik, bahkan darahnya tercurah di atas kayu salib hingga mati. Inilah pengorbanan yang luar biasa yang kita terima dari Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19 menyatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang mahal, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sungguh luar biasa karya Allah di dalam kehidupan kita. Dia memberi hidupnya sebagai korban bagi kita, dan ini adalah korban yang terakhir yang diperbuatnya bagi kita untuk dipersembahkan di hadapan Allah yang telah mengutusnya. Sungguh luar biasa, dan tidak ada lagi korban yang diberikan bagi Allah selain Yesus Kristus. Ini adalah korban terakhir bagi penebusan manusia atas dosa-dosanya. Inilah korban terakhir untuk selama-lamanya. Yesus yang menjadi akhir dan tujuan hidup manusia dan akhir dari segalanya ketika Ia kembali menghakimi dunia ini. Yesus Kristus sudah mengingatkan para muridnya pada perjamuan malam Paskah tentang apa yang terjadi pada dirinya. Di dalam Matius pasal 26 ayat 20 sampai 29, Yesus berbicara kepada murid-muridnya apa yang terjadi pada dirinya, tentang kehidupan yang dialami selagi dia masih ada di dunia ini. Saudara yang terkasih, inilah bukti kasih Tuhan kepada kita. Dia tidak mau manusia hidup di dalam dosa, diperbudak oleh dosa. Allah tidak mau, tetapi Allah mau supaya manusia lepas dari perbudakan dosa dan manusia tetap Allah dan menjadi milik kepunyaannya. Saudara yang terkasih, Kristus adalah yang hidup. Inilah yang dikatakan di dalam Bible ini. Dia mati di atas kayu salib, tapi dia tidak mati selama-lamanya. Dia hidup kembali pada hari yang ketiga dan hidup untuk selama-lamanya. Hal ini membuktikan bahwa Dia Allah yang berkuasa atas maut dan pemegang kunci kerajaan maut. Itu yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 18 ini. Sudah jelas bahwa apa yang dinyatakan kepada Yohanes bahwa Kristus dialah yang hidup dan dialah yang berkuasa atas maut dan memegang kunci kerajaan maut itu, sehingga kita tidak perlu takut lagi. Apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada Yohanes ketika dia tersungkur dan serasa mati, tetapi Yesus berkata padanya, jangan takut, akulah yang Alfa dan Omega, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku memberikan kehidupan. Walaupun mungkin kita mengalami kematian di dunia ini, tetapi kita akan mengalami kehidupan kekal bersama Dia di surga. Ketika kita memberikan hidup kita kepadanya dan tetap percaya akan kuasa kebangkitannya, tetap percaya akan nama Yesus itu sebagai Allah dan Juru Selamat hidup kita. Saudara yang terkasih, dengan kehidupan Yesus memiliki, maka Dia juga bertanggung jawab atas kehidupan manusia, kehidupan kita sampai pada kekekalan. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup manusia. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita.
sudah menebus kita dari kuasa kematian oleh karena dosa dan menjamin hidup yang kekal bagi mereka yang percaya pada kuasa kebangkitannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu ke depan, ya dalam momen Paskah ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita. Bagaimana kebangkitan Kristus yang telah terjadi sebagai bukti bahwa Dia telah mengalahkan maut, Dia mengalahkan kematian, dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa tanggung jawab kita sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib? Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Kita harus bertanggung jawab mempertahankan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita untuk tetap percaya dan setia kepada Allah. Dan melalui perayaan Paskah ini, kita juga dimotivasi, ya, dengan subtema bahwa kita dimotivasi untuk tetap bersemangat memberitakan Kristus Yesus yang telah memberikan kita hidup dan pengharapan. Pengharapan hanya ada di dalam Kristus. Kehidupan hanya ada di dalam Kristus. Tidak ada di dalam hal yang lain. Tidak ada orang yang menjamin kita kehidupan. Tidak ada orang yang menjamin, yang memberi hidupnya kepada kita, ya, karena dosa. Tidak ada orang yang benar memberikan hidupnya, ya, tubuh dan darahnya sebagai korban demi menebus dosa kita. Tetapi Allah melakukan itu, ya, di dalam wujud, ya, Yesus Kristus, di dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena Allah begitu mengasihi kita. Dan itulah yang kita beritakan kepada seluruh dunia ini, kepada orang-orang yang belum percaya, yang belum mengenal karya Kristus itu di dalam kehidupannya. Mari kita terus bersemangat sambil kita menantikan kedatangannya yang kedua kali, yaitu untuk menghakimi dunia ini dan menghakimi manusia yang berdosa. Dan kita yakin percaya, orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Saudaraku yang terkasih, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, biarlah di dalam momen Paskah ini, secara khusus di hari Jumat Agung ini, mari kita merenungkan bagaimana Allah begitu mengasihi kita, bagaimana Allah menyatakan karyanya yang besar di dalam kehidupan manusia yang berdosa ini. Dan biarlah kita merenungkan hal ini. Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang berdosa tidak binasa, melainkan diselamatkan, dan tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ambillah waktu untuk kita merenungkan sejenak tentang pengorbanan yang Allah berikan kepada kita. Renungkanlah dan jalanilah hidup ini bersama dengan Tuhan yang telah menganugerahkan hal yang baik untuk masa depan kita, untuk kehidupan kekekalan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, dan pada hari Minggu kita akan terus diberitakan firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memperingati Jumat Agung Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mengakhiri ibadah ini, dan kita akan menyanyikan doksologi. Nanti pada malam akan
menutup kita di dalam doa dan mengakhiri pada ini. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, Sang Bumi di surga memuji Bapa dan Roh Kudus. Selamat berdiri semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ibadah kami boleh berjalan dengan baik dari awal sampai akhirnya. Berkatilah kami sekalian dan seluruh anak-anak Tuhan yang mengikuti live streaming pada hari ini di tempat tinggal mereka masing-masing, agar kami tidak kehilangan berkat-Mu, tetapi kami sekalian akan mengalaminya. Dan kiranya hadirat-Mu turun atas kami dan memberkati kami sekalian. Jemaat Tuhan sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita pada siang hari ini telah berakhir. Oleh karena itu, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung dan membawa kamu dengan tak ternoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad, dari sekarang sampai selama-lamanya, menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapa, terima kasih. Bapa